Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Sobat AP dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya Mukhtar Romin, Witajswara Pusdikat Anggaran dan Perbendaharaan. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang perpajakan pelaksanaan belanja satuan kerja. Sebelum membahas selengkapnya tentang perpajakan belanja satuan kerja, kita harus paham terlebih dahulu tentang jenis-jenis pajak maupun jenis-jenis belanja, sehingga kita dapat memapping dari belanja satuan kerja akan berpotensi menghasilkan pajak apa saja. Berdasarkan klasifikasi pendapatan dalam APBN, jenis pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri terbagi menjadi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, PBB atau PPHTB, cukai, dan pajak lainnya. Sedangkan pajak perdagangan internasional terdiri dari bea masuk dan bea keluar. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Definisi pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. PBB dikenakan terhadap hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang. Sedangkan pajak lainnya ini meliputi bea materi, kemudian bunga dan denda atas penagihan pajak. Bea masuk adalah pendapatan yang diperoleh dari pungutan atas barang-barang yang diimpor. Sedangkan bea keluar adalah pendapatan yang diperoleh dari pungutan atas barang-barang yang diekspor. Demikian jenis-jenis pajak menurut klasifikasi pendapatan dalam APBN. Berdasarkan pembagian jenis pajak tersebut, untuk pajak penghasilan dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut. Pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan PPh pasal 21, PPh pasal 26, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 4 ayat 2. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan yang diberikan kepada orang pribadi. PPh pasal 26 adalah pajak atas penghasilan yang diterima oleh subjek pajak luar negeri. PPh pasal 22 adalah pajak atas pembelian barang. PPh pasal 23 adalah pajak atas pembayaran jasa dan sewa selain tanah dan bangunan. Sedangkan PPh pasal 4 ayat 2 adalah pajak atas pembayaran transaksi yang bersifat final seperti sewa tanah atau bangunan, jasa konstruksi, serta perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sedangkan PPN atau PPNBM adalah pajak pertambahan nilai yang dikenakan atas transaksi penjualan barang kena pajak atau jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak.
Berdasarkan klasifikasi belanja dalam APBN, jenis belanja dibagi menjadi 8. Di antara 8 jenis belanja tersebut, terdapat 3 jenis belanja yang umumnya terdapat pada satuan kerja, kementerian, lembaga. Pertama adalah belanja pegawai, kedua belanja barang, dan yang ketiga belanja modal. Belanja pegawai digunakan untuk pembayaran gaji serta pembayaran uang makan dan uang lembur. Belanja barang terdiri dari belanja barang operasional dan non-operasional, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas. Sedangkan belanja modal terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin serta belanja modal gedung dan bangunan. Belanja gaji terdiri dari belanja untuk pembayaran gaji pokok dan tunjangan PNS, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, pegawai komisioner, dokter, PTT, pendidik atau penyuluh non-PNS, serta honor pegawai transito. Sedangkan uang makan dan uang lembur digunakan untuk pembayaran uang makan serta uang lembur dan uang makan pada saat lembur. Belanja barang operasional dan non-operasional digunakan untuk pembayaran keperluan perkantoran, honor operasional satuan kerja, serta pengadaan bahan. Belanja jasa digunakan untuk pembayaran langganan daya dan jasa, sewa, jasa profesi atau narasumber, serta konsultan. Belanja pemeliharaan terdiri dari pemeliharaan gedung, servis kendaraan, servis peralatan dan mesin, serta bahan bakar minyak untuk kendaraan maupun peralatan dan mesin. Belanja perjadin terdiri dari perjadin biasa, perjadin tetap, perjadin dalam kota, paket meeting dalam kota maupun luar kota. Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk pembayaran pengadaan peralatan dan mesin, termasuk seluruh biaya sampai dengan peralatan dan mesin siap untuk digunakan, dan biaya setelah perolehan. Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk pembayaran belanja gedung dan bangunan, termasuk seluruh biaya sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan, dan biaya setelah perolehan. Berdasarkan klasifikasi jenis-jenis pendapatan pajak serta belanja dalam satuan kerja, kita dapat memapping pajak apa saja yang potensial terjadi dari pelaksanaan belanja. Pertama, belanja pegawai. Dari belanja pegawai berpotensi memunculkan PPh pasal 21 atas pembayaran gaji, uang makan, dan uang lembur. Dari belanja barang berpotensi menghasilkan PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat 2, dan PPN. PPh pasal 21 timbul dari pembayaran honor satuan kerja dan honor narasumber. PPh pasal 22 timbul dari pembayaran atas pengadaan ATK. PPh pasal 23 berpotensi timbul atas pembayaran servis peralatan dan mesin,
serta sewa alat. PPh pasal 4 ayat 2 berpotensi muncul dari pembayaran sewa rumah atau gedung serta pemeliharaan gedung. Sedangkan PPN berpotensi timbul dari pembayaran atas pengadaan dan servis peralatan maupun sewa serta pemeliharaan gedung. Dari belanja modal berpotensi menghasilkan PPh pasal 21 dari pembayaran honor panitia atau pejabat pengadaan aset tetap. PPh pasal 22 dari belanja modal timbul dari pembayaran atas pengadaan peralatan dan mesin. PPh pasal 23 berpotensi muncul dari pembayaran atas pemeliharaan peralatan dan mesin yang dikapitalisasi atau belanja pemeliharaan gedung dan bangunan yang dikapitalisasi lain yang dipungut PPh pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2 berpotensi dihasilkan dari pembayaran atas jasa konstruksi, sedangkan PPN dihasilkan dari pembayaran pengadaan dan jasa konstruksi. Selain pajak penghasilan dan PPN, masih ada satu lagi potensi pajak yang muncul dari belanja satuan kerja, yaitu pajak lainnya berupa bea materi. Demikian mapping atas potensi pajak yang muncul dari belanja pada satuan kerja. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat juga disimpulkan bahwa potensi-potensi pajak berikut muncul dari pelaksanaan belanja. Pertama, PPh. PPh pasal 21 ini berpotensi muncul dari belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. PPh pasal 22 berpotensi muncul dari belanja barang dan belanja modal. PPh pasal 23 berpotensi muncul dari belanja barang dan belanja modal. PPh pasal 4 ayat 2 juga berpotensi muncul dari belanja barang dan belanja modal. Sedangkan PPN ini berpotensi dihasilkan dari belanja barang dan belanja modal. Selain PPh dan PPN, terdapat materi 3.000 yang berpotensi dari belanja barang dan belanja modal, serta materi 6.000 yang berpotensi dihasilkan dari belanja barang maupun belanja modal. Demikian mapping pajak yang berpotensi dihasilkan atas belanja dari satuan kerja. Selanjutnya, bagaimana perhitungan untuk masing-masing jenis pajaknya? Marilah kita simak video berikutnya. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian pajak tersebut, maka terdapat dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi dan dimensi hukum, serta satu fungsi. Dimensi ekonomi yaitu pajak adalah kontribusi wajib kepada negara
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Dimensi hukumnya adalah terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan undang-undang yang berfungsi digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dasar hukum perpajakan pelaksanaan belanja satuan kerja adalah: pertama, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83 tentang ketentuan umum perpajakan. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 83 tentang pajak penghasilan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 83 tentang pajak pertambahan nilai. Keempat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231 Tahun 2019 tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan NPWP, pengukuhan dan pencabutan PKP, serta potongan dan pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak instansi pemerintah. 5. PP 80 Tahun 2010 tentang tarif PPh pasal 21 atas penghasilan dari APBN. Selanjutnya, PMK Nomor 262 Tahun 2010 tentang tata cara pemotongan PPh pasal 21 bagi pejabat negara, PNS, TNI, Polri, dan pensiunannya atas penghasilan dari APBN. Kemudian PMK 101 Tahun 2016 tentang penyesuaian PTKP, PMK 110 Tahun 2018 tentang perubahan PMK 34 Tahun 2017 tentang pemungutan PPh pasal 22, PMK 141 Tahun 2015 tentang jenis jasa lain dalam PPh pasal 23. Selanjutnya, PP 40 Tahun 2009 tentang perubahan PP 51 Tahun 2008 tentang PPh atas jasa konstruksi, PP 34 Tahun 2016 tentang PPh atas BPHTB, PP 34 Tahun 2017 tentang PPh atas sewa tanah dan bangunan, PP 23 Tahun 2018 tentang PPh atas wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu, serta Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor 211 Tahun 2018 tentang kodifikasi bas segmen akun. Demikian dasar hukum terkait dengan perpajakan atas pelaksanaan belanja pada satuan kerja. Pemahaman atas peraturan-peraturan tersebut akan memudahkan kita dalam mengimplementasikan perpajakan atas pelaksanaan belanja di satuan kerja kita masing-masing. Pada tahun 2019 telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231
PMK 03 tahun 2019. PMK tersebut merupakan pengaturan atau regeling sebagai amanat dari Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPH, dan Undang-Undang PPN, di mana dikatakan di dalam undang-undang tersebut bahwa tata cara pendaftaran NPWP dan pengukuhan PKP diatur dengan PMK. Selain itu, tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak oleh pemotong atau pemungut diatur dengan PMK. PMK 231 tahun 2019 mengandung dua ketentuan. Pertama adalah ketentuan formal, dan yang kedua adalah ketentuan material. Ketentuan formal terkait dengan syarat formal NPWP dan PKP, tata cara dan jangka waktu penyetoran, serta tata cara dan jangka waktu pelaporan. Sedangkan ketentuan material meliputi kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh atas belanja pemerintah, kewajiban pemungutan PPN atas belanja pemerintah, dan kewajiban pemungutan PPN atas pendapatan pemerintah. Dalam pasal 1 angka 9 PMK 231 tahun 2019 disebutkan bahwa instansi pemerintah adalah instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa yang melaksanakan kegiatan pemerintahan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran, yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Instansi pemerintah sebagaimana disebutkan tersebut wajib mendaftarkan diri pada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan instansi pemerintah menurut keadaan yang sebenarnya. Pendaftaran dilakukan oleh Kepala Instansi Pemerintah Pusat, KPA, atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan. Kepala instansi pemerintah daerah atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan. Sedangkan di desa adalah kepala desa atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa. Kepada instansi pemerintah tersebut diberikan NPWP di tempat kedudukan dan tidak terdapat NPWP cabang. NPWP tersebut digunakan oleh PA atau KPA, PPSPM, bendahara atau KAUR keuangan. Instansi pemerintah yang telah memperoleh NPWP memiliki kewajiban berupa kewajiban PPh maupun kewajiban PPN. Kewajiban PPh instansi pemerintah adalah wajib memotong atau memungut atas setiap pembayaran yang merupakan objek pemotongan dan pemungutan, yaitu PPh pasal 21, PPh pasal 26, PPh pasal 15 terkait dengan pelayaran, PPh pasal 23 terkait dengan jasa, PPh pasal 22 terkait dengan pengadaan,
dan PPh pasal 4 ayat 2 terkait dengan PPh final. Instansi pemerintah juga harus membuat bukti pemotongan atau pemungutan atas PPh yang dipotong atau dipungutnya. Bukti pemotongan atau pemungutan PPh ini dapat berupa bukti penerimaan negara, bukti pemotongan atau pemungutan sesuai ketentuan perpajakan, atau dokumen tertentu yang dipersamakan dengan bukti potong PPh. Kewajiban PPh instansi pemerintah terkait dengan PPh pasal 4 ayat 2 adalah melakukan pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain atas persewaan tanah dan atau bangunan, pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, hadiah undian, dan pembelian barang atau jasa dari wajib pajak yang memiliki dan menyerahkan fotokopi surat keterangan berdasarkan PP 23 tahun 2018. Jadi, ketika instansi pemerintah melakukan pembelian barang atau jasa dari WP yang memiliki dan menyerahkan fotokopi surat keterangan berdasarkan PP 23 tahun 2018, maka kepadanya dipotong PPh pasal 4 ayat 2. Sedangkan apabila wajib pajak tidak memiliki dan tidak bisa menyerahkan fotokopi surat keterangan berdasarkan PP 23 tersebut, maka atas pembelian barang tetap dikenakan PPh pasal 22 apabila sudah memenuhi ketentuan. Dalam penerapan PPh pasal 4 ayat 2, instansi pemerintah tidak melakukan pemotongan atas persewaan tanah dan atau bangunan kepada penyedia jasa pelayanan penginapan beserta akomodasinya sesuai dengan PP 34 tahun 2017. Pemotongan juga tidak dilakukan atas pengalian tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi dengan penghasilan di bawah PTKP dengan nilai pengalian kurang dari 60 juta. Orang pribadi atau badan dalam rangka bangun guna serah atau bangun serah guna dalam rangka pemanfaatan BUMN, atau orang pribadi atau badan yang bukan subjek pajak. Kewajiban PPN atas belanja. Instansi pemerintah yang menerima penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dari pengusaha kena pajak rekanan, maka pada saat melakukan pembayaran wajib memungut PPN. Atas pembayaran oleh instansi pemerintah tidak dilakukan pemungutan PPN apabila jumlah pembayaran paling banyak 2 juta, tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah. Pembayaran dengan kartu kredit pemerintah, pembayaran untuk pengadaan tanah, pembayaran untuk penyerahan BBM dan bahan bakar minyak oleh Pertamina, penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi, atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan, serta mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan. PPN dan PPNBM yang terutang dipungut
harus disetor dan dilaporkan sendiri oleh PKP rekanan. Di dalam PP 45 tahun 2013 Yunto PP 50 tahun 2018 tentang tata cara pelaksana APBN, pasal 47 disebutkan juga kewajiban PA, KPA, bendahara pengeluaran terkait dengan perpajakan. Dalam pasal 47 disebutkan di ayat 1 bahwa setiap PA atau KPA dan atau bendahara yang melakukan pembayaran atas beban APBN ditetapkan sebagai wajib pungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di ayat 2-nya, wajib pungut pajak sebagaimana dimaksud harus A. Memperhitungkan perpajakan atas tagihan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Menyetorkan seluruh penerimaan perpajakan yang dipungut ke rekening penerimaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan C. Melaporkan seluruh penerimaan perpajakan yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, terdapat juga pengumuman dari Dirjen Pajak nomor 05 tahun 2010 tentang kewajiban bendahara pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak. Berdasarkan ketentuan dalam PP 45 tahun 2013, PMK 231 tahun 2019, serta pengumuman Dirjen Pajak, maka menjadi jelas bahwa kewajiban PA, KPA, PPSPM maupun bendahara pengeluaran untuk melakukan kewajiban perpajakan berupa memungut atau memotong, menyetorkan, dan melaporkan pajak atas pembayaran yang dilakukannya. Baiklah, kita bahas satu persatu mengenai ketentuan maupun perhitungan dalam pajak penghasilan. Kita mulai dengan pajak penghasilan PPh pasal 21. Pemotongan pajak penghasilan orang pribadi PPh pasal 21 ini bisa dibagi menjadi 3 kelompok. Pemotongan atas pajak terhadap pegawai, bukan pegawai, dan peserta kegiatan. Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri. Pegawai dapat dibagi menjadi 2, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Pegawai tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja, baik tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu. Sedangkan pegawai tidak tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja
berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan penyelesaian pekerjaan atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh pemberi kerja. Dari pengertian pegawai tersebut, maka PPNPM adalah termasuk bagian dari pegawai. Bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari pemotong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Contoh bukan pegawai adalah narasumber dari swasta yang kita undang sebagai pembicara pada kegiatan di kantor kita. Peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya atau workshop, pendidikan, pertunjukan, olahraga, atau kegiatan lainnya, dan menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut. Contoh peserta kegiatan adalah peserta sosialisasi yang kita lakukan di kantor kita. Pengertian PPh pasal 21/26 adalah pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan subjek pajak orang pribadi atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama atau bentuk apapun. Subjek pajak dalam negeri diatur dengan PPh pasal 21, sedangkan subjek pajak luar negeri diatur dalam PPh pasal 26. Penghasilan kena pajak adalah komponen pengurang atas penghasilan bruto. Dari pengurangan tersebut akan didapatkan penghasilan kena pajak. Berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini, yaitu PMK 101 tahun 2016, maka PTKP untuk diri pegawai adalah 54 juta. Tarif PPh pasal 21 mengacu kepada pasal 17 Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, yaitu Undang-Undang 36 tahun 2008. Pasal ini akan banyak digunakan ketika kita menghitung pajak penghasilan PPh pasal 21. Untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang memiliki NPWP, maka atas penghasilan sampai dengan 50 juta terkena tarif PPh 5%. Untuk penghasilan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, tarif PPh-nya adalah 15%. Lapisan penghasilan di atas 250 juta sampai 500 juta, tarif PPh-nya 25%. Sedangkan untuk penghasilan di atas 500 juta, tarif PPh-nya adalah 30%. Tarif pajak yang seperti ini disebut juga dengan tarif pajak progresif. Jadi semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi tarif pajaknya. Untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki NPWP,
dikenakan lebih tinggi 20% dari tarif wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP, dan hanya untuk PPh yang bersifat tidak final. Contoh PPh yang tidak final adalah imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan, serta keuntungan dari penjualan. PPh pasal 21 atas pejabat negara, PNS, TNI, Polri, dan pensiunannya mengacu kepada PMK 262 tahun 2010. Penghasilan yang dikenai PPh pasal 21 menurut PMK 262 tahun 2010 adalah: pertama, penghasilan yang sifatnya tetap dan teratur yang diterima oleh pejabat negara, PNS, TNI, Polri, serta pensiunan. Yang kedua, penghasilan lain berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD tidak termasuk biaya perjalanan dinas. Penghasilan bruto berupa honorarium, imbalan lain dengan nama apapun yang diterima oleh pejabat negara, PNS, anggota TNI atau Polri yang dibebankan kepada keuangan negara atau daerah dipotong PPh pasal 21 sebesar 0%, 5%, atau 15% dari penghasilan bruto dan bersifat final. Sedangkan penghasilan bruto berupa gaji kehormatan, gaji atau tunjangan yang terkait dikurangi dengan biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto maksimal 6 juta setahun atau 500.000 per bulan. Iuran yang terikat dengan penghasilan tetap berupa iuran pensiun atau iuran THT, penghasilan bruto berupa uang pensiun dan tunjangan yang terkait juga dikurangi dengan biaya pensiun 5% dari penghasilan bruto maksimal 2.400.000 per tahun atau 200.000 per bulan. Penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan dan biaya pensiun akan menghasilkan penghasilan neto. Penghasilan neto dikurangi dengan PTKP akan menghasilkan penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh akan menghasilkan pajak terutang ditanggung oleh pemerintah. Honorarium dan imbalan lain yang dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD dikenai PPh pasal 21 bersifat final dengan tarif 0% untuk PNS golongan 1 dan 2, anggota TNI dan Polri pangkat Tamtama dan Bintara, serta pensiunannya. 5% dikenakan atas PNS golongan 3, anggota TNI dan Polri pangkat perwira pertama, serta pensiunannya. Sedangkan tarif 15% dikenakan terhadap pejabat negara, PNS golongan 4,
anggota TNI dan Polri pangkat perwira menengah dan tinggi, serta pensiunannya. PPh pasal 21 lainnya sesuai dengan Perdirjen Pajak nomor 32 tahun 2015. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Penghasilan berupa upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Perhitungan PPh pasal 21 lainnya adalah untuk pegawai tidak tetap, tenaga lepas, honorer yang dibayar bulanan, gaji, uang pensiun, tunjangan, dan sejenisnya dikali 12 dikurangi dengan PTKP dikalikan dengan tarif pasal 17, kemudian dibagi 12 menjadi PPh pasal 21 dalam sebulan. Sedangkan penerima upah harian, mingguan, satuan, atau borongan yang memperoleh penghasilan kurang dari 450.000 per hari tidak dipotong PPh pasal 21. Penghasilan lebih dari 450.000 per hari, kurang dari atau sampai dengan 4.500.000, maka PPh pasal 21-nya adalah 5% kali upah sehari dikurangi dengan 450.000. Saat penghasilan melebihi 4.500.000 dan kurang dari atau sampai dengan 8.200.000 dalam satu bulan, maka PPh pasal 21-nya adalah 5% kali upah sehari dikurangi dengan PTKP per 360. Saat penghasilan di atas 8.200.000 dalam satu bulan, maka disetahunkan atau dikali 12 dikurangi dengan PTKP dan dibagi 12. Sedangkan PPh pasal 21 untuk peserta kegiatan adalah tarif pasal 17 dikalikan jumlah penghasilan bruto. Bukan pegawai. Yang termasuk kategori bukan pegawai adalah tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan atau peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lain, olahragawan, penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator, pengarang, peneliti, dan penerjemah, pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial, serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, agen iklan, pengawas atau pengelola proyek, pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara, petugas penjajah barang dagangan, petugas dinas luar asuransi, serta distributor perusahaan MLM berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun.
Bukan pegawai dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu bukan pegawai yang berkesinambungan dan tidak berkesinambungan. Bukan pegawai yang tidak berkesinambungan dikenakan PPh pasal 21 sebesar tarif pasal 17 kali 50% kali jumlah penghasilan bruto. Sedangkan bukan pegawai yang berkesinambungan, yaitu memenuhi syarat tidak mendapatkan penghasilan di tempat lain serta ber-NPWP, maka dikenakan PPh pasal 21 sebesar 50% kali jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP, baru dikalikan dengan tarif pasal 17. Sedangkan bukan pegawai yang berkesinambungan tetapi tidak memenuhi syarat, maka dikenakan tarif pasal 17 kali 50% kali penghasilan bruto sebagaimana bukan pegawai tidak berkesinambungan. Peserta kegiatan adalah peserta perlombaan dalam segala bidang, peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja, peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu, peserta pendidikan dan pelatihan, serta peserta kegiatan lainnya. Penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan, dan penghasilan sejenis lainnya. Tarif pasal 17 atas peserta kegiatan diterapkan sebesar jumlah penghasilan bruto atas pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dapat dipecah. Berikut adalah ringkasan dari PPh pasal 21/26. PPh pasal 21/26 dikenakan terhadap pegawai tetap, pegawai tidak tetap, bukan pegawai, peserta kegiatan, dan subjek pajak luar negeri. Terhadap pegawai tetap dapat dibagi atas penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur. Atas penghasilan teratur, tarif pajaknya adalah tarif pasal 17 dikalikan dengan penghasilan itu setelah dikurangi dengan PTKP. Sedangkan atas penghasilan tidak teratur dikenakan tarif 0% terhadap PNS golongan 1 dan 2, 5% kali penghasilan bruto atas PNS golongan 3, dan 15% kali penghasilan bruto terhadap PNS golongan 4. Terhadap pegawai tidak tetap yang menerima pembayaran secara bulanan, maka tarif PPh pasal 21-nya adalah sebesar tarif pasal 17 dikalikan dengan penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP. Sedangkan untuk penerima penghasilan harian adalah tarif pasal 17 dikalikan penghasilan bruto dikurangi dengan 450.000, tarif pasal 17 dikalikan dengan penghasilan bruto untuk penghasilan lebih dari 4.500.000 sampai dengan 10,2 juta dikurangi dengan PTKP harian, serta tarif pasal 17 dikalikan dengan penghasilan bruto untuk penghasilan di atas 10,2 juta dikurangi dengan PTKP. Sedangkan untuk bukan pegawai yang berkesinambungan, PPh pasal 21-nya adalah sebesar tarif pasal 17 dikalikan 50% kali penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP bulanan. Sedangkan untuk bukan pegawai yang tidak berkesinambungan, besarnya PPh pasal 21 adalah sebesar tarif pasal 17 dikalikan 50% kali penghasilan bruto. Untuk peserta kegiatan, tarif PPh pasal 21-nya adalah tarif PPh pasal 17 dikalikan penghasilan bruto.
Sedangkan untuk subjek pajak luar negeri, tarif PPh pasal 26-nya adalah 20% kali penghasilan bruto. Pemotongan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri tidak dilakukan pemotongan berdasarkan PP 23 tahun 2018 jika memenuhi ketentuan. Pertama, pembayaran kepada wajib pajak yang memiliki dan menyerahkan fotokopi surat keterangan berdasarkan PP 23. Dan yang kedua, pembayaran kepada wajib pajak yang dapat menyerahkan fotokopi surat keterangan bebas potongan pemungutan. Contoh perhitungan PPh pasal 21 untuk honorarium atau imbalan lain. Nyonya W, seorang PNS golongan 4, menerima honorarium yang bersumber dari APBN sebesar 2.300.000. Maka PPh pasal 21 final yang terutang adalah 15% kali 2.300.000 sama dengan 345.000. Berikut adalah ilustrasi perhitungan dari PPh pasal 21 atas penghasilan yang bersifat teratur diterima setiap bulan. Nama dan jumlah pembayaran dalam ilustrasi berikut adalah fiktif belaka. Contoh perhitungan PPh pasal 21. Gaji pokok 4 juta, tunjangan keluarga atau istri 10% sama dengan 400.000. Gaji pokok plus tunjangan keluarga sama dengan 4.400.000. Tunjangan jabatan 16 juta, tunjangan beras 160.000. Sehingga penghasilan bruto sama dengan 20.560.000. Pengurangan yang dibolehkan. Pertama adalah biaya jabatan sebesar 5% kali penghasilan bruto, maksimal 500.000. Yang kedua, iuran pensiun 4,75% kali 4.400.000 sama dengan 209.000. Dan iuran THT 3,25% kali 4.400.000 sama dengan 143.000. Sehingga jumlah pengurang adalah 852.000. Dengan demikian, penghasilan kena pajak neto sebulan adalah 19.708.000 dari penghasilan bruto dikurangi dengan pengurangan yang diperbolehkan. Penghasilan kena pajak setahun adalah penghasilan kena pajak sebulan dikalikan 12. Setelah dikurangi dengan PTKP diri sendiri dan istri setahun sebesar 58.500.000, maka penghasilan kena pajak setahun sama dengan 177.996.000. PPh terutang dalam setahun adalah sesuai dengan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penghasilan sampai dengan 50 juta, tarifnya adalah 5%. Di atas 50 juta sampai 250 juta, tarifnya 15%. Dengan demikian, maka perhitungan pajaknya adalah 5% kali 50 juta sama dengan 2.500.000 ditambah 15% kali 127.996 sama dengan 19.199.400. Jumlah PPh terutang dalam setahun adalah Rp21.699.400. Sehingga PPh terutang dalam sebulan sama dengan PPh terutang dalam setahun dibagi 12.
atau Rp1.808.283. Karena yang bersangkutan adalah PNS, di mana PPh pasal 21 ditanggung oleh pemerintah, maka pengenaan PPh sebesar Rp1.808.283 tersebut ditambahkan dalam penghasilan bruto pegawai tersebut. Selanjutnya, pada daftar gaji kolom potongan dipotong lagi sebesar Rp1.808.283. Latihan 1. Diminta buatlah perhitungan PPh pasal 21 atas pembayaran kekurangan gaji. Latihan 2. Diminta hitunglah PPh pasal 21 atas daftar uang makan. Latihan 3. Diminta hitunglah PPh pasal 21 atas daftar uang saku peserta kegiatan. Latihan 4. Diminta hitunglah berapa PPh pasal 21 atas pembayaran kepada bukan pegawai. Dan latihan 5, diminta hitunglah berapa PPh pasal 21 atas pembayaran berikut. PPh pasal 22. PPh pasal 22 adalah pemungutan sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang. PPh pasal 22 tidak dilakukan pemungutannya atas pembayaran. Pertama, pembayaran yang jumlahnya paling banyak 2 juta. Tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah. 2. Pembayaran dengan kartu kredit pemerintah. 3. Pembayaran untuk pembelian BBM, BPG, pelumas, benda pos, serta untuk pemakaian air dan listrik. 4. Pembayaran untuk pembelian barang dengan dana BOS. 5. Pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras. Serta keenam adalah pembayaran atas pembelian barang dari wajib pajak yang memiliki dan menyerahkan fotokopi surat keterangan berdasarkan PP 23 tahun 2018. Serta untuk pembelian barang dari wajib pajak yang memiliki SKB Potpun. Contoh pemungutan PPh pasal 22. Instansi pemerintah X melakukan pembelian ATK senilai 5 juta dari Tuan A yang tidak memiliki surat keterangan PPh berdasarkan PP 23. Maka instansi pemerintah X tersebut harus memungut PPh pasal 22 sebesar 1,5% kali 5 juta, sama dengan 75.000. Saat pemungutan PPh pasal 22 adalah pada setiap pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang oleh rekanan. Tarifnya sebesar 1,5% dari harga atau nilai pembelian barang di luar PPN. Apabila rekanan tidak memiliki NPWP, maka tarif pajaknya adalah 100% lebih tinggi atau 3%. Latihan 6. Berapa PPh pasal 22 yang harus dipungut?
Latihan 7. Berapa PPh pasal 22 yang harus dipungut? Latihan 8. Hitunglah berapa PPh pasal 22 yang harus dipungut. PPh pasal 23. PPh pasal 23 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, berupa bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali yang telah dikenakan PPh pasal 4 ayat 2, serta imbalan sehubungan dengan jasa yang pembayarannya dibebankan pada APBN, APBD, atau APBDes selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21. Tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 23 atas pembayaran terhadap 1. Dibayarkan atau terutang kepada bank. 2. Sewa sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. 3. Terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan. 4. Jasa yang telah dikenai PPh yang bersifat final. 5. Jasa dari wajib pajak yang memiliki dan menyerahkan fotokopi surat keterangan PP 23. 6. Jasa pengangkutan atau ekspedisi yang dikenai PPh pasal 15. 7. Jasa yang telah dipotong PPh pasal 21 serta pembelian jasa dari WP dengan SKB Potput. Contoh pemotongan PPh pasal 23. Kantor instansi pemerintah Z membuat kontrak dengan PT B untuk melakukan pengelolaan limbah domestik di wilayah Kabupaten C selama 3 bulan. Kontrak yang disepakati adalah 100 juta. Dasar pemotongan untuk jasa pengelolaan limbah tersebut adalah seluruh tagihan dari PT B, yaitu 100 juta. Atas pembayaran yang dilakukan oleh kantor instansi pemerintah Z kepada PT B dipotong PPh pasal 23 oleh KIP Z sebesar 2% kali 100 juta sama dengan 2 juta. Tarif PPh pasal 23 adalah 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain atas penggunaan harta selain sewa tanah dan bangunan, jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Pengertian dan klasifikasi jasa lain diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Apabila wajib pajak tidak memiliki NPWP, maka dikenakan tarif PPh pasal 23 sebesar 100% lebih tinggi atau 4%. Latihan 9. Berapa PPh pasal 23 yang harus dipotong? Latihan 10. Hitunglah berapa PPh pasal 23-nya. Latihan 11. Berapa PPh pasal 23 yang harus dipotong?
PPh pasal 26. PPh pasal 26 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, berupa bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan, serta hadiah dan penghargaan. Contoh pemotongan PPh pasal 26. Mrs. X adalah warga negara Tiongkok dan merupakan artis terkenal di negaranya. Kantor instansi pemerintah X, kantor instansi pemerintah kota Z melakukan kerjasama dengan Mrs. X untuk melakukan promosi budaya di Tiongkok. Kontrak yang disepakati adalah sebesar 60 juta. Maka atas pembayaran jasa tersebut dilakukan pemotongan PPh pasal 26 sebesar 20% kali 60 juta sama dengan 12 juta. PPh pasal 4 ayat 2. Objek PPh pasal 4 ayat 2. Objek PPh pasal 4 ayat 2 adalah penghasilan dari jasa konstruksi sesuai PP 40 tahun 2009, penghasilan jasa persewaan tanah dan atau bangunan sesuai PP 34 tahun 2017, dan penghasilan dari pengalihan status hak atas tanah dan atau bangunan sesuai PP 34 tahun 2016. PPh atas jasa konstruksi ini bersifat final, dipotong atas pembayaran terhadap pelaksana konstruksi maupun perencana atau pengawas konstruksi. Terhadap perencana atau pengawas konstruksi dengan kualifikasi usaha, maka tarif pajaknya adalah sebesar 4%. Sedangkan tanpa kualifikasi usaha, tarif pajaknya 6%. Terhadap pelaksana konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha kecil, maka dikenakan tarif pajak 2% dan non kecil 3%. Sedangkan pelaksana konstruksi yang tidak memiliki kualifikasi usaha dikenakan tarif 4%. Tarif PPh pasal 4 ayat 2 atas persewaan tanah dan atau bangunan adalah 10% dari jumlah pembayaran atau jumlah penerimaan yang merupakan bagian nilai kontrak tidak termasuk PPN. Sedangkan tarif PPh pasal 4 ayat 2 atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan adalah 2,5% dari jumlah bruto pembayaran kecuali pengalihan kepada pemerintah guna melaksanakan pembangunan untuk kepentingan umum. Perolehan hak atas tanah dan bangunan sesuai dengan PP 34 tahun 2016 diatur sebagai berikut: 2,5%, 1%, dan 0%. Contoh pemotongan PPh pasal 4 ayat 2. Contoh penghitungan dan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atas pembelian barang atau penggunaan jasa dari wajib pajak yang memiliki surat keterangan sesuai PP 23 tahun 2018. Instansi pemerintah Provinsi N melakukan pembelian ATK senilai 5 juta tidak termasuk PPN dari Tuan A.
Jika Tuan A menyerahkan fotokopi surat keterangan, instansi pemerintah Provinsi N akan memotong PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 0,5% kali 5 juta sama dengan 25.000. Jika Tuan A tidak menyerahkan fotokopi surat keterangan, maka instansi pemerintah Provinsi N akan memungut PPh pasal 22 sebesar 1,5% kali 5 juta sama dengan 75.000. Dalam melakukan pemotongan atau pemungutan PPh, instansi pemerintah harus membuat bukti pemotongan atau pemungutan PPh. Bukti pemotongan atau pemungutan PPh dapat berupa BPN, bukti penerimaan negara, atau bukti pemotongan atau bukti pemungutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan bukti pemotongan atau pemungutan PPh. Latihan 12. Berapa PPh pasal 4 ayat 2 yang harus dipotong? Latihan 13. Berapa PPh pasal 4 ayat 2 yang harus dipotong? PPN dan PPNBM. Kewajiban PPN atas belanja pemerintah. Instansi pemerintah yang menerima penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dari PKP Rekanan harus melakukan pemungutan atas pembayaran menggunakan dana APBN. Pemungutan PPN tidak dilakukan atas pembayaran 1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak 2 juta tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah. 2. Pembayaran dengan kartu kredit pemerintah. 3. Pembayaran untuk pengadaan tanah. 4. Pembayaran untuk penyerahan BBM dan bahan bakar minyak oleh Pertamina. 5. Pembayaran atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi. 6. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan perdagangan, serta pembayaran terhadap penyerahan BKP atau JKP yang mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan. PPN dan PPNBM yang terutang dipungut, disetor dan dilaporkan oleh PKP Rekanan sendiri. Contoh pemungutan PPN. Dalam hal penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak hanya terutang PPN, maka jumlah PPN yang dipungut adalah 10/110 bagian dari jumlah pembayaran. Contoh, jumlah pembayaran 2.750.000, maka jumlah PPN-nya sama dengan 10/110 kali 2.750 sama dengan 250.000. Sehingga jumlah yang dibayarkan kepada PKP Rekanan adalah 2.750.000 dikurangi 250.000 sama dengan 2.500.000. Contoh pemungutan PPN atas pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi. Harga barang dalam satu dokumen pengadaan sama dengan 5 juta. PPN terutangnya sama dengan 10% kali 5 juta sama dengan 500.000. Jumlah pembayaran pertama sama dengan 2.200.000. PPN terutangnya sama dengan 10/110 kali 2.200.000 sama dengan 200.000.
jumlah yang dibayarkan kepada PKP rekanan sama dengan 2.200.000 dikurangi 200.000 sama dengan 2 juta. Jumlah pembayaran kedua sama dengan 2.200.000. PPN terutang sama dengan jumlah pembayaran pertama. Jumlah yang dibayarkan kepada PKP rekanan juga sama dengan jumlah pembayaran pertama. Jumlah pembayaran ketiga 1.100.000. Jumlah PPN sama dengan 10/110 kali 1.100.000 sama dengan 100.000. Sehingga jumlah yang dibayarkan kepada PKP rekanan adalah 1.100.000 dikurangi 100.000 sama dengan 1 juta. Jadi meskipun pembayaran ketiga jumlahnya di bawah 2 juta, tetapi karena merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi, maka tetap dipungut PPN-nya. Kewajiban PPN atas pendapatan. Pemerintah adalah unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria sebagai bukan SPDN atau subjek pajak dalam negeri berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Atas penyerahan jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum tidak dikenai PPN dengan syarat A. Jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. B. Jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain. Dalam hal pemerintah melakukan penyerahan jasa selain jasa sebagaimana dimaksud, atas penyerahan jasa tersebut dikenai PPN. Jasa dimaksud adalah jasa yang diberikan oleh Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah. Instansi pemerintah menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada pembeli atau pengguna jasa. Pembayaran yang dilakukan oleh pembeli atau pengguna jasa ditambah dengan PPN. PKP instansi pemerintah yang melakukan penyerahan PKP atau JKP wajib memungut PPN. PKP instansi pemerintah wajib membuat faktur pajak atas penyerahan PKP atau JKP. Pajak masukan tidak dapat dikreditkan bagi PKP instansi pemerintah yang menyediakan jasa dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, kecuali menjalankan pola pengelolaan keuangan BLU atau BLUD. Contoh pemungutan PPN. PKP instansi pemerintah A melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang terutang PPN. Jumlah PPN yang dipungut adalah 10% dikalikan harga jual atau penggantian. Penggantian atas jasa kena pajak sama dengan 3 juta. Jumlah PPN dipungut sama dengan 10% kali 3 juta sama dengan 300.000. Sehingga jumlah yang harus dibayar oleh pembeli sama dengan 3 juta ditambah 300.000 sama dengan 3.300.000. PPN tersebut merupakan pajak keluaran bagi PKP instansi pemerintah A. Latihan 14. Atas latihan 1-13 sebelumnya, hitunglah PPN yang harus dipungut jika ada. Bea Materai. Prinsip pemungutan bea materai adalah dikenakan atas dokumen
Satu dokumen hanya terutang satu bea materai. Rangkap atau tindasan yang ikut ditandatangani terutang bea materai sama dengan aslinya. Bea materai sebesar 6.000 dikenakan atas tarif materai 3.000 dikenakan atas dokumen cara pelunasan bea materai. Cara pelunasan bea materai bisa dengan benda materai atau cara lain. Benda materai terdiri dari kertas materai dan materai tempel, sedangkan cara lain terdiri dari mesin teraan materai digital, teknologi percetakan, serta sistem komputerisasi. Pelatihan 15 atas soal nomor 1-13 sebelumnya, berapakah bea materai yang harus dikenakan jika ada? Penyetoran dan pelaporan pajak. Instansi pemerintah yang melakukan pemungutan pajak wajib menyetorkan pajak ke kas negara dan melaporkan ke KPP. Jangka waktu penyetoran PPh, PPN, dan PPNBM adalah sebagai berikut. Untuk instansi pusat dan daerah, maksimal 7 hari sejak tanggal pembayaran dengan mekanisme UP, pada hari yang sama dengan tanggal pembayaran dengan mekanisme langsung. 2. Instansi pemerintah desa, maksimal tanggal 10 bulan berikutnya setelah tanggal pembayaran. 3. TKP instansi pemerintah, maksimal sebelum SPT masa PPN dilaporkan. Pelaporan jenis SPT pertama, SPT masa PPh 21/26. 2. SPT masa unifikasi bagi instansi pemerintah. 3. SPT masa PPN bagi PKP instansi pemerintah. Jangka waktu pelaporan untuk SPT masa PPh 21/26 dan SPT unifikasi paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Sedangkan untuk SPT masa PPN paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Berikut adalah kode akun pajak dan kode jenis setoran pajak untuk PPh pasal 21. Berikut adalah kode akun pajak dan kode jenis setoran pajak untuk PPh pasal 22. Berikut adalah kode akun pajak dan kode jenis setoran pajak untuk PPh pasal 23. Berikut adalah kode akun pajak dan kode jenis setoran pajak untuk pajak PPh final. Dan berikut adalah kode akun pajak dan kode jenis setoran pajak untuk PPN dalam negeri. Sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan ada dua, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.
sanksi administrasi berupa denda, bunga, atau kenaikan. Sedangkan sanksi pidana akibat alfa berupa kurungan dan denda, serta akibat kesengajaan berupa penjara dan denda. Sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang KUP adalah sebesar 100.000 atas keterlambatan atau tidak menyampaikan SPT masa PPH, dan sebesar 500.000 atas keterlambatan atau tidak menyampaikan SPT masa PPN. Berikut adalah perhitungan pajak PPh pasal 21/26 dari belanja Satker. Berikut adalah perhitungan pajak PPh pasal 22 dari belanja Satker. Berikut adalah perhitungan pajak PPh pasal 23 dan PPh final dari belanja Satker. Dan berikut adalah perhitungan PPN dari belanja Satker. Untuk meningkatkan pemahaman atas materi dan latihan yang sudah kita lakukan, marilah kita lanjutkan dengan pengisian worksheet perpajakan belanja satuan kerja berikut ini. Dengan penyelesaian worksheet perpajakan belanja satuan kerja, diharapkan pemahaman kita terkait dengan perpajakan atas pelaksanaan belanja di Satker kita menjadi semakin baik. Sobat AP dimanapun Anda berada, demikian tadi penjelasan mengenai perpajakan atas pelaksanaan belanja di satuan kerja. Semoga pembahasan tadi bermanfaat. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.